Pada suatu sore hujan, sang miliarder terkenal Raka Wiranata pulang ke villa keluarga Wiranata di Pondok Indah, Jakarta Selatan tanpa memberi kabar, tetapi baru melangkah masuk ia langsung terpaku. Dua anak kembarnya, Raihan Aditya Wiranata dan Kaira Naila Wiranata, sedang berendam di bak plastik besar di halaman luar, air terasa dingin menyiram tubuh mereka. Sementara asisten rumah tangga Sekar Ayu Pramudita berdiri menatap tanpa panik seolah tak ada penjelasan. Seketika keluarga geger. Tetangga menuntut ia dipecat, media sosial meledak marah, padahal tak seorang pun tahu tindakan yang tampak kejam itu justru akan menyelamatkan kedua anak itu dan mencairkan hati ayah mereka yang membeku. Sore Jakarta terasa gerah, matahari seperti menempelkan lapisan panas tipis di atap-atap dan aspal mengilap. Di dalam SUV mewah warna abu-abu perak Raka Wiranata melonggarkan kerah, melepas jam tangan dengan tenang, menatap spion dengan wajah lelah namun dingin. Hari itu rapat dengan mitra dari Jepang selesai lebih cepat sehingga ia memutuskan pulang tanpa pemberitahuan. Sebagian untuk memastikan semuanya berjalan sesuai jadwal ketat yang selalu dijanjikan istri keduanya, Nadira Lestari, dan sebagian lagi karena ia sudah terlalu lama hanya melihat anak-anaknya lewat layar panggilan video yang terburu-buru. Gerbang villa terbuka tanpa siapapun sempat bersiap, ia masuk tanpa isyarat, tanpa panggilan, menuju halaman belakang, dulu kebun milik mendiang istrinya, kini berubin. Mengilap dengan set meja kursi outdoor bergaya Eropa, hingga suara gemericik air membuatnya mendekat, lalu ia membeku. Di bawah cahaya keemasan sore, sebuah bak plastik besar berwarna biru diletakkan di tengah halaman. Raihan Aditya Wiranata dan Kaira Naila Wiranata yang berusia 6 tahun duduk di dalamnya tertawa lepas. Sementara Sekar Ayu Pramudita menyemprot lembut bahu mereka dengan selang shower. Bunyi cipratan bercampur jerit kecil si anak perempuan yang kaget dingin lalu tergelak. Si anak laki-laki menendang air hingga muncrat kemana-mana. Dan perempuan itu bergerak cekatan dengan senyum hangat sambil berkata pelan bahwa ini hanya sebentar lalu akan dilap kering. Anak pintar, jangan menangis. Tanpa ada yang menyadari Raka Wiranata berdiri menonton. Ia terpaku karena untuk pertama kalinya ia melihat kedua anaknya tertawa sekeras itu. Hidup dan bercahaya, bukan mengangguk mekanis di depan layar tiap malam, bukan foto-foto rapi yang dikirim Nadira Lestari, piyama putih bersih, latihan piano, cahaya lembut, wajah tanpa ekspresi. Dan untuk pertama kalinya ia melihat kilau di mata mereka yang mengingatkannya pada masa ketika rumah ini masih terasa hangat. Tiba-tiba bunyi hak tinggi menghentak ubin dari belakang. Nadira Lestari datang dengan suara tajam menuntut apa yang sedang dilakukan. Sekar Ayu Pramudita tersentak menoleh sementara tawa anak-anak langsung berubah jadi gemetar. Nadira Lestari memarahi bahwa tidak ada yang mengizinkan anaknya dimandikan di luar. Seperti itu dengan air dingin dan bak plastik kampungan yang bisa membuat mereka kaget, Raka Wiranata masih diam. Sekar Ayu Pramudita gugup berdiri sambil mengusap tubuh Kaira Naila Wiranata dengan handuk dan menjelaskan lirih bahwa anak itu demam ringan 2 hari. Tiap mandi pagi selalu menangis. Jadi ia memilih sore agar lebih nyaman dan sudah sempat memberi pesan pada kepala Art namun mungkin belum tersampaikan. Nadira Lestari memotong keras bahwa ia tak berhak mengubah jadwal di rumah ini. Semuanya harus tepat waktu dan tepat cara karena ia hanya pekerja. Sekar Ayu Pramudita menunduk tak menjawab, kedua anak mulai terisak, hingga akhirnya Raka Wiranata berbicara tenang. Menyuruh Nadira Lestari berhenti, ia mendekat, menyampirkan handuk ke bahu Raihan Aditya Wiranata dan mengeringkan rambut basah Kaira Naila Wiranata. Sementara keduanya menatap ayah mereka dengan campuran asing dan takut, dan ia mengusap pipi putrinya merasakan hangat kecil yang membuat dadanya nyeri. Lalu bertanya pelan apakah mereka senang, dan Kaira Naila Wiranata menoleh ke Sekar Ayu Pramudita seakan menunggu izin. Sekar Ayu Pramudita mengangguk pelan, dan Kaira Naila Wiranata berbisik bahwa ia senang dengan air yang terasa segar dan tenggorokannya tidak lagi gatal seperti kemarin. Membuat Raka Wiranata mengernyit dan bertanya apakah tenggorokannya sakit. Kaira Naila Wiranata mengaku tenggorokannya perih, malam sering batuk, lalu berkata bantalnya disemprot parfum oleh Nadira Lestari hingga ia tersedak. Raka Wiranata menoleh tajam ke Nadira Lestari yang segera memasang senyum tipis dan meremehkan bahwa tidak serius karena ia sudah memanggil dokter dan katanya hanya flu ringan. Raka Wiranata lalu berjongkok, pandangannya tetap pada Sekar Ayu Pramudita, menanyakan namanya, dan ia menjawab bahwa ia baru bekerja hampir sebulan. Direkomendasikan oleh Kepala Art Rina Wulandari, sebelumnya membantu merawat anak-anak yatim di Vihara Dwi Suara dekat Bogor, Jawa Barat. Raka Wiranata mengatakan. Ia melihat cara Sekar Ayu Pramudita merawat anak-anaknya sangat baik dan mengucapkan terima kasih. Kalimat sederhana yang membuat ketiga perempuan itu sama-sama terdiam. Nadira Lestari agak memerah lalu berpaling, menyuruh Raka Wiranata membiarkannya mengurus urusan rumah karena ia tidak ingin anak-anak terpengaruh cara perawatan yang sembarangan. Namun Raka Wiranata menjawab tenang tetapi tegas bahwa yang benar-benar sembrono adalah memaksa anak-anak hidup seperti orang dewasa. Tidak boleh menangis, tidak boleh bermain air, dan jika senyum anaknya harus dibayar dengan hal-hal yang dianggap kampungan, maka ia memilih yang kampungan itu. Untuk pertama kalinya Sekar Ayu Pramudita mengangkat wajah menatapnya, sementara Nadira Lestari menggenggam erat tali tasnya tanpa bicara. Sore itu Raka Wiranata duduk di balkon lantai 2 memandang halaman.
Melihat Sekar Ayu Pramudita menjemur pakaian dan Raihan Aditya Wiranata serta Kaira Naila Wiranata menggambar dengan kapur di atas ubin. Coretan rumah, pohon kelapa, 3 orang tersenyum. Tanpa Nadira Lestari, tanpa dirinya, hanya Sekar Ayu Pramudita. Membuat dadanya tercekat, bertanya sudah berapa lama ia tinggal di rumah ini tanpa benar-benar hadir. Ponselnya bergetar, Nadira Lestari mengirim pesan bahwa ia tidak seharusnya terlalu longgar dengan Art dan ia akan memasang kamera CCTV di halaman. Raka Wiranata menatap pesan itu sejenak lalu mematikan layar, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia merasa harus tinggal. Di rumah bukan untuk mengawasi pekerja atau karena kewajiban, melainkan karena ingin mendengar tawa anak-anaknya sekali lagi. Sementara di bawah sana Sekar Ayu Pramudita melipat baju anak-anak dengan sangat rapi seolah sedang menyentuh sesuatu yang berharga. Tanpa sadar bahwa momen ketika ia bermain ringan dengan mereka telah membuka retakan kecil pada hati seorang ayah yang lama kering. Retakan yang akan menuntun seluruh keluarga di villa keluarga Wiranata ke perjalanan yang tak pernah mereka duga. Pagi berikutnya villa terasa sunyi tidak biasa. Tidak ada suara vakum keras pukul 6, tidak ada langkah tergesa di dapur. Sebab Raka Wiranata tiba-tiba berkata bahwa hari ini ia bekerja dari rumah. Ia duduk di ruang kerja lantai bawah namun telinganya justru menangkap suara-suara dari dapur belakang tempat Sekar Ayu Pramudita sering berada. Terdengar suara perempuan lembut yang menenangkan anak-anak agar makan lagi sedikit, telur kukusnya sudah tidak panas, dan Raihan Aditya Wiranata diminta mengunyah pelan agar tidak tersedak. Diikuti tawa kecil anak-anak, membuat Raka Wiranata tersenyum samar. Sejak Naila Sari Wiranata tiada, rumah ini seperti ruang hampa dengan ritme palsu dari jadwal ketat dan kerapian yang menekan yang dibangun Nadira Lestari. Dan kehadiran Sekar Ayu Pramudita seperti sehelai daun yang tersesat di tengah hutan kaca modern. Sederhana, hangat, tidak cocok dengan sistem, tetapi justru dicintai oleh 2 jiwa kecil yang paling berharga bagi Raka Wiranata. Ia keluar dari ruang kerja menuju dapur, melihat Sekar Ayu Pramudita berjongkok mengusap mulut Kaira Naila Wiranata sementara Raihan Aditya Wiranata mengangkat sendok sambil bercanda hingga susu menempel di dagu. Ia menatap pintu dengan rasa ingin tahu, bukan curiga, karena heran bagaimana perempuan yang tidak banyak bicara, tidak mencari muka, dan tidak bersikap manis palsu bisa membuat anak. Anaknya tertawa sebebas itu, lalu ia bertanya langsung apakah ia pernah bekerja di vihara. Dan Sekar Ayu Pramudita menjawab bahwa ia tinggal di Vihara Dwi Suara dekat Bogor, Jawa Barat dan membantu merawat banyak bayi yang ditelantarkan. Saat Raka Wiranata bertanya ia sudah berapa lama di Vihara Dwi Suara, Sekar Ayu Pramudita menjawab hampir 8 tahun dan ia datang ke sana tepat setelah kehilangan anaknya, membuat Raka Wiranata terdiam. Tatapan Sekar Ayu Pramudita tidak bergetar, tenang. Seperti permukaan kolam setelah hujan, dan ketika Raka Wiranata meminta maaf karena tidak tahu, ia menjawab tidak apa-apa. Di sana ia belajar mendengar tangis anak, merasakan demam tanpa termometer, karena anak kecil mungkin belum pandai bicara tetapi mereka bisa merasakan siapa yang benar-benar menyayangi. Lama sekali kemudian Raka Wiranata berkata ia tak pernah menyangka orang seperti Sekar Ayu Pramudita berada di rumah ini. Pertanyaannya tentang, sederhana, tidak bernada merendahkan, hanya kejujuran, dan meski ia tak menjawab, di dalam hati Raka Wiranata bayangan seorang perempuan yang merangkul tangis anak di tengah dinginnya AC buatan mulai berakar. Siang itu Nadira Lestari pulang, masuk dengan tas bermerek dan sepatu hak tinggi berketuk di lantai. Lalu melihat Raka Wiranata makan bersama Raihan Aditya Wiranata dan Kaira Naila Wiranata. Sesuatu yang tidak pernah ada dalam jadwal, ia menuntut mengapa Raka Wiranata sudah kembali sejak kemarin sore tanpa memberitahu, dan Raka Wiranata menjawab ia ingin kejutan dan ia memang mendapat kejutan yang sesungguhnya. Nadira Lestari memutar mata lalu menoleh ke Sekar Ayu Pramudita yang berdiri di sudut dapur dan menyuruhnya keluar. Sekar Ayu Pramudita mengangguk lalu mundur tanpa suara. Raka Wiranata meletakkan mangkuknya dan bertanya apakah Nadira Lestari kesal karena ia memperhatikan anaknya sendiri. Nadira Lestari membantah tetapi mengatakan sikapnya membuat Art merasa punya wewenang melebihi batas. Namun Raka Wiranata menegaskan Sekar Ayu Pramudita tidak melampaui batas. Ia hanya mengisi ruang kosong yang selama ini mereka biarkan menganga. Nadira Lestari tersenyum sinis dan bertanya apakah ia sedang disalahkan, dan Raka Wiranata menjawab ia menyalahkan dirinya sendiri, membuat udara di rumah terasa berat. Sore harinya Nadira Lestari memanggil teknisi untuk menambah kamera CCTV di sudut halaman. Tepat di tempat kemarin Sekar Ayu Pramudita memandikan anak-anak, katanya demi keamanan, Raka Wiranata tidak menolak, hanya memandang Sekar Ayu Pramudita. Dan perempuan itu tidak menunjukkan apa-apa selain anggukan kecil lalu kembali bekerja seakan tak terjadi apapun. Keesokan harinya Raka Wiranata pergi dinas singkat ke Anyer, Banten. Di dalam mobil ia memutar rekaman CCTV dan melihat Sekar Ayu Pramudita mengangkat Raihan Aditya Wiranata saat batuk ringan lalu mengusap punggungnya dengan handuk hangat. Melihat ia mengambilkan sandal untuk Kaira Naila Wiranata ketika anak itu berlari ke teras dengan kaki telanjang. Melihat ia duduk di kaki ranjang selama 30 menit hanya untuk menenangkan seorang anak yang menangis di malam hari. Dan ia menemukan sesuatu yang belum pernah ia lihat dari siapapun di rumah itu. Bahkan dari dirinya sendiri. Kesabaran tanpa syarat.
Malam itu Sekar Ayu Pramudita menulis di buku harian bahwa Kaira Naila Wiranata sempat berjalan dalam tidur ringan. Mungkin karena terlalu lelah, bahwa batuknya lebih parah jika berbaring telentang sehingga ia memiringkan tubuhnya ke kiri agar lebih mudah bernapas. Lalu ia menulis bahwa Raka Wiranata bertanya apa yang ia sukai, dan ia menjawab ia suka mendengar anak-anak tertawa. Terdengar aneh bukan? Raka Wiranata tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum. Tetapi ada kesedihan yang menempel di senyum itu. 3 hari kemudian Raka Wiranata pulang dan Sekar Ayu Pramudita tidak ada. Kepala Artrina Wulandari melapor bahwa Sekar Ayu Pramudita meminta izin libur 2 hari karena anak tetangga demam sementara ibunya kerja shift malam, jadi ia menolong menjaga. Nadira Lestari menunjukkan rasa tidak suka dan mengomel bahwa pekerja rumah tidak boleh keluar tanpa izin. Saat dibutuhkan tidak ada, saat tidak dibutuhkan baru muncul. Raka Wiranata tetap diam. Malam itu ketika makan, Kaira Naila Wiranata bertanya di mana Sekar Ayu Pramudita. Raka Wiranata menjawab ia ada urusan dan besok kembali. Dan Kaira Naila Wiranata berkata ia pandai bercerita dan bisa menirukan suara kucing dan anjing. Lalu Raihan Aditya Wiranata ikut menyela bahwa mereka kangen. Raka Wiranata menatap 2 anaknya lalu menatap makanan di mangkuk yang mendadak terasa hambar. Ketika Sekar Ayu Pramudita kembali, tubuhnya tampak lebih kurus, mata sedikit cekung, bahu bajunya agak lusuh tetapi senyumnya tetap lembut. Kedua anak berlari memeluk kakinya seolah mereka berpisah berbulan-bulan. Dan dari lantai atas Nadira Lestari menyaksikan pemandangan itu sambil menggenggam ponsel erat, menyalakan kamera, lalu merekam. 3 hari kemudian sebuah video pendek muncul di media sosial, menuduh seorang art menyiram anak kecil dengan air dingin, tanpa lokasi dan wajah yang jelas. Namun entah bagaimana warganet cepat melacak alamatnya, bahkan mengenali pemilik villa itu adalah Raka Wiranata, sosok pengusaha yang sering tampil di berita dengan citra pria sukses dan ayah dari 2 malaikat kecil. Cerita mulai berbalik arah dan Sekar Ayu Pramudita, perempuan pendiam yang tak dikenal siapapun, mendadak menjadi nama yang digunjingkan dengan ganas. Di ruang kerja, Raka Wiranata memutar video itu berulang-ulang. Potongan gambar yang menyorot Sekar Ayu Pramudita menyemprot air ke bahu Kaira Naila Wiranata dari sudut yang menipu sehingga semuanya terlihat menyimpang. Sementara komentar warganet berderet tanpa tanggung jawab, menuntut ia dipecat dan mencibir bagaimana rumah kaya bisa membiarkan anak diperlakukan begitu. Raka Wiranata meraih ponsel dan menelepon Sekar Ayu Pramudita namun tak ada yang mengangkat. Malam itu Sekar Ayu Pramudita tidak pulang dan untuk pertama kalinya villa kembali ke dingin yang lama. Bukan dingin AC. Melainkan dingin orang-orang yang hidup berdekatan tetapi tak pernah benar-benar menyentuh hati satu sama lain. Hujan tiba-tiba mengguyur Jakarta, tetes berat menabuh atap seperti langkah tergesa, di dalam villa keluarga Wiranata yang sunyi suasana. Tegang seperti senar ditarik, Sekar Ayu Pramudita belum kembali. Dapur terang namun hampa, Raihan Aditya Wiranata dan Kaira Naila Wiranata menelan beberapa suap lalu meletakkan sendok, mata mereka terus melirik ke pintu belakang. Raka Wiranata duduk di ujung meja dengan tatapan murung, sementara Nadira Lestari duduk berhadapan. Berdandan rapi meski di rumah seolah siap tampil di kamera kapan saja, ia memotong daging kecil-kecil, makan perlahan namun kegelisahannya tak bisa disembunyikan. Lalu, ia meletakkan sendok dan berkata dingin apakah perlu diingatkan bahwa video itu menyebar sangat cepat dan orang-orang mulai menyebut Raka Wiranata ayah yang tak bertanggung jawab. Raka Wiranata meletakkan peralatan makan dan menjawab pelan bahwa berarti Nadira Lestari puas, membuatnya tersentak dan bertanya apa maksudnya. Raka Wiranata menuding rekaman itu bocor dari kamera CCTV yang dipasang Nadira Lestari dan ia pikir ia tidak tahu. Nadira Lestari sempat kaku lalu memaksakan tenang dengan alasan ia melakukan itu demi melindungi anak-anak dan jika Sekar Ayu Pramudita tidak salah mengapa harus takut kamera. Tetapi Raka Wiranata menegaskan Sekar Ayu Pramudita bukan takut kamera melainkan tidak pantas diperlakukan seperti penjahat. Nadira Lestari menopang dagu dan tersenyum sinis, mengungkit bahwa ia sudah merawat anak-anak selama 2 tahun, mengajari tepat waktu, bersih, belajar teratur, namun hanya karena seorang art Raka Wiranata memandangnya seperti orang tak diperlukan. Raka Wiranata memilih diam. Di lantai atas, Raihan Aditya Wiranata tengkurap di ranjang dengan pipi memerah. Kaira Naila Wiranata duduk di samping memeluk boneka. Menatap adiknya yang batuk, kamar terasa dingin dengan suara AC berdengung. Tak ada tangan yang menarik kembali selimut yang entah sejak kapan melorot. Keesokan harinya Sekar Ayu Pramudita kembali. Hujan sudah reda tetapi hati orang-orang masih panas. Ia masuk dengan tatapan teguh, tanpa takut, tanpa menghindar, dan baru menjejak halaman. Kaira Naila Wiranata langsung berlari memeluk kakinya sambil menangis lega. Bertanya kemana ia pergi karena mereka batuk dan memanggil tetapi tak ada yang mendengar. Sekar Ayu Pramudita merangkul anak itu, menepuk punggungnya, matanya tiba-tiba basah, lalu ketika ia mengangkat kepala ia melihat Raka Wiranata berdiri di anak tangga, mengangguk kecil dan berkata ia boleh masuk karena ia tidak melakukan apapun yang salah. Sekar Ayu Pramudita melangkah pelan, namun sebelum sempat meletakkan tas. Nadira Lestari sudah menghadang di ruang tamu dan menyindir ia masih berani kembali. Sekar Ayu Pramudita menjawab ia tidak salah dan tidak kabur. Ia hanya butuh beberapa hari untuk berpikir tentang bertahan atau pergi, dan tentang cara melindungi 2 anak itu dengan lebih baik.
Nadira Lestari tertawa meremehkan bahwa ia hanya art bukan ibu mereka. Tetapi Sekar Ayu Pramudita menatap lurus dan berkata ia adalah orang yang dipercaya anak-anak, karena tidak semua yang tinggal serumah benar-benar menyayangi. Kalimat itu seperti tamparan yang membuat Nadira Lestari terpaku dan mengepal. Raka Wiranata melangkah maju dengan suara tegas meminta Nadira Lestari berhenti. Nadira Lestari menuduh ia melindungi pekerja. Namun Raka Wiranata menjawab ia sedang melindungi anaknya dari kebiasaan rapi palsu yang mereka kira baik. Nadira Lestari pergi meninggalkan bunyi hak tinggi menghentak lantai marmer. Malam itu Raka Wiranata duduk di ruang tamu bersama Raihan Aditya Wiranata dan Kak Ira Naila Wiranata. Sementara Sekar Ayu Pramudita duduk agak jauh mengamati dalam diam. Kak Ira Naila Wiranata bersandar di bahu ayahnya dan Raihan Aditya Wiranata merebahkan kepala di pangkuan kakaknya. Di televisi acara anak-anak menyala pelan tetapi tak ada yang benar-benar memperhatikan. Lalu Kak Ira Naila Wiranata berkata kepada Nenek Ratna Wiranata bahwa kemarin gurunya menyuruh menggambar keluarga. Ia menggambar Raka Wiranata, menggambar dirinya, menggambar Raihan Aditya Wiranata, lalu menggambar Sekar Ayu Pramudita. Dan ketika gurunya berkata tidak wajib menggambar semua orang termasuk Nadira Lestari, ia memilih menggambar orang yang membuatnya merasa hangat. Raka Wiranata terhenti. Kalimat polos itu seperti pisau yang merobek keyakinan semu bahwa semuanya baik-baik saja di vila keluarga Wiranata. 3 hari kemudian pemberitaan makin menggali. Sebuah portal berita online menyebar rumor bahwa Sekar Ayu Pramudita pernah kehilangan anak sehingga dianggap labil dan berbahaya. Bahkan foto Sekar Ayu Pramudita menggendong Kak Ira Naila Wiranata di halaman diedit pencahayaannya sampai tampak seperti ia sedang menyeret anak. Opini publik terbelah. Sebagian murka. Sebagian mulai iba setelah seseorang membocorkan rekaman asli yang lengkap dengan suara, tawa, dan kelembutan yang tak mungkin dipalsukan. Dalam rapat darurat dengan tim PR perusahaan, seorang asisten bertanya kepada Raka Wiranata apakah ia ingin menghapus rumor atau membuat pernyataan resmi. Namun Raka Wiranata menggeleng dan berkata tidak perlu, ia akan bicara dengan caranya sendiri. Malam itu ia merekam video pendek tanpa naskah dan tanpa edit, memperkenalkan dirinya sebagai Raka Wiranata, ayah dari 2 anak, menegaskan orang di video tidak melakukan kesalahan, bahwa Sekar Ayu Pramudita bukan sekadar art melainkan orang yang dipercaya anak-anaknya, bahwa ia tidak mencintai dengan teori melainkan dengan hati. Dan hati itu membuat anak-anaknya tertawa kembali. Video itu meledak, banyak orang yang dulu menghakimi mulai meminta maaf. Sebuah komunitas orang tua sekolah mengundang Sekar Ayu Pramudita untuk berbagi cara membangun koneksi emosional dengan anak, tetapi ia menolak semuanya. Malam yang sama Sekar Ayu Pramudita berdiri di balkon lantai 2, di tempat Maya Puspita Wiranata dulu menanam bougainville. Angin berembus ringan. Raka Wiranata datang berdiri di sampingnya dan bertanya apakah ia pernah terpikir pergi dari sini. Sekar Ayu Pramudita mengakui pernah, tetapi bagaimana dengan anak-anak? Dan Raka Wiranata berkata ia tidak ingin ia pergi. Bukan hanya demi anak-anaknya melainkan karena ia sendiri terlalu pacara menjadi ayah sampai Sekar Ayu Pramudita mengingatkannya. Untuk pertama kalinya tatapan Sekar Ayu Pramudita melunak, namun ia tidak menjawab. Hanya menatap ke bawah ke halaman tempat Raihan Aditya Wiranata dan Kak Ira Naila Wiranata berkejaran mengitari bak plastik tua yang kini jadi kolam mini tiap sore. Dan di antara tawa yang menggema di langit malam Jakarta itu, lapisan topeng palsu serta kebiasaan dingin yang dulu menyelimuti vila keluarga Wiranata perlahan terkelupas. Masuk musim hujan yang berubah cepat, pagi panas, sore diguyur deras lalu reda seakan tak pernah terjadi. Cuaca seperti itu mudah membuat anak-anak demam. Apalagi 2 anak yang sensitif dan masih rentan. Dan Sekar Ayu Pramudita menangkapnya dari tanda-tanda kecil. Batuk kering mendadak saat Raihan Aditya Wiranata tertidur. Napas Kak Ira Naila Wiranata yang lebih berat dari biasanya, serta gelengan kepala ketika diajak sarapan, ia merasakannya dengan intuisi dan pengalaman merawat banyak bayi terlantar di Vihara Dwi Suara. Lalu ia berkata kepada Raka Wiranata saat ia bersiap keluar bahwa Kak Ira Naila Wiranata tampaknya mulai demam. Raka Wiranata menoleh dan bertanya apakah perlu langsung dibawa periksa. Sekar Ayu Pramudita menyarankan memantau setengah hari. Bila masih lemas baru berangkat, karena anaknya masih sadar dan ia akan kompres hangat dulu. Raka Wiranata mengangguk dengan mata percaya, tetapi Nadira Lestari tidak setuju. Menilai itu berlebihan karena anak kecil memang sering demam dan dulu ia demam sampai 39 derajat Celcius pun cukup minum dan istirahat di rumah. Sekar Ayu Pramudita menjelaskan tiap anak berbeda. Apalagi Kak Ira Naila Wiranata punya riwayat radang paru ringan saat kecil sehingga perlu dipantau ketat. Namun Nadira Lestari menyinta agar Sekar Ayu Pramudita tidak sob jadi dokter dan ia tidak mau anaknya sedikit sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Sekar Ayu Pramudita tidak membalas, hanya menempelkan tangan ke dahi Kak Ira Naila Wiranata dengan tatapan tak lepas. Menjelang siang suhu Kak Ira Naila Wiranata melonjak, ia terbaring mengantuk berat, keringat membasahi dahi, bibirnya kering, dan termometer menunjukkan 39,2 derajat Celcius. Tanpa menunggu Sekar Ayu Pramudita menelepon Raka Wiranata namun sambungannya sibuk. Ia tak ragu menggendong Kak Ira Naila Wiranata. Membungkusnya dengan handuk tipis, bergegas ke gerbang, Rina Wulandari mengejar sambil panik bertanya apakah ia tidak takut dimarahi karena Raka Wiranata belum mengizinkan.
Tetapi Sekar Ayu Pramudita menjawab anak bisa kejang jika demam makin tinggi dan sekarang bukan waktunya takut dimarahi. Lalu ia menghentikan taksi yang lewat tepat saat hujan mulai turun rintik-rintik. Ersap harapan kita selalu pada seperti biasa. Sekar Ayu Pramudita menggendong Kak Ira Naila Wiranata di tangannya selama hampir 1 jam menunggu pemeriksaan. Tubuhnya basah oleh keringat dan baju lembab terkena hujan. Kak Ira Naila Wiranata begitu lemah hingga tak sanggup menangis, hanya bernapas berat, dan saat dokter menempelkan stetoskop ke punggung kecil itu, air mata Sekar Ayu Pramudita jatuh bukan karena takut, melainkan karena kenangan hari ketika anak kandungnya dulu juga demam tinggi. Juga menunggu di ruang gawat darurat, tetapi tak pernah terbangun lagi. Sekar Ayu Pramudita menggenggam tangan Kak Ira Naila Wiranata erat-erat sambil berbisik bahwa ia baik-baik saja, bahwa ia ada di sini dan tidak akan membiarkannya pergi kemanapun. Pukul 4 sore Raka Wiranata akhirnya menerima telepon dari Sekar Ayu Pramudita yang mengatakan Kak Ira Naila Wiranata dirawat di Ersap Harapan Kita karena demam tinggi dan ia membawanya karena khawatir berbahaya. Raka Wiranata langsung berangkat dan kurang dari 30 menit kemudian ia sudah tiba. Melihat Kak Ira Naila Wiranata terbaring dengan infus dan tubuh menggigil membuatnya panik. Ia bertanya mengapa tidak dihubungi lebih cepat. Sekar Ayu Pramudita menjawab bahwa ponselnya sedang sibuk sehingga ia harus mengambil keputusan cepat. Raka Wiranata menatapnya penuh rasa terima kasih dan berkata terima kasih karena tidak menunggu. Ketika kembali ke villa keluarga Wiranata, Nadira Lestari meledak marah mempertanyakan hak Sekar Ayu Pramudita membawa anak pergi tanpa izin. Raka Wiranata menjawab tegas bahwa anak sedang sakit dan Nadira Lestari lebih memikirkan citra daripada nyawa. Nadira Lestari membela diri sebagai ibu tiri yang juga peduli dan berusaha membangun sistem pengasuhan yang rapi, tetapi Raka Wiranata berkata anak-anak tidak membutuhkan sistem. Mereka membutuhkan seseorang yang mampu merasakan sakit mereka dan memeluk tanpa harus meminta izin. Nadira Lestari terdiam dengan suara bergetar bertanya apakah ia sedang disingkirkan. Dan Raka Wiranata menjawab bahwa justru ia sendiri yang menjauh dengan mengubah kasih sayang menjadi kontrol. Malam itu Raka Wiranata terjaga semalaman di sisi Kak Ira Naila Wiranata. Sekar Ayu Pramudita duduk di kursi samping ranjang tanpa beranjak. Demam kembali naik pukul 2 pagi. Raka Wiranata panik namun Sekar Ayu Pramudita tetap tenang. Memintanya mengambil handuk dingin untuk diletakkan di dahi sementara ia mengoles minyak hangat di telapak kaki. Raka Wiranata mengikuti dengan tangan gemetar. Lalu Sekar Ayu Pramudita berbisik bahwa ia pernah terlambat menyelamatkan anaknya sendiri karena mengira demam malam hanya flu biasa hingga pagi anak itu tak sadarkan diri. Sehingga sejak saat itu ia tak pernah menunda lagi. Raka Wiranata menatap mata basah itu yang tak memohon dan tak menyalahkan, hanya berisi tekad. Pagi berikutnya Kak Ira Naila Wiranata terbangun, masih lelah tetapi tersenyum kecil saat melihat Raka Wiranata dan Sekar Ayu Pramudita duduk di sisinya. Ia meraih tangan Sekar Ayu Pramudita dan bercerita bahwa semalam ia bermimpi bertemu ibunya yang memegang tangannya dan mengusap dahinya. Membuat Raka Wiranata menggenggam tangan anaknya dengan tenggorokan tercekat, dan kamar itu seketika dipenuhi cahaya lembut yang hanya hadir ketika manusia berhadapan dengan hidup, mati, dan kebenaran. Sejak hari itu Raka Wiranata memutuskan menyewa dokter pribadi untuk memantau kesehatan dua anaknya secara berkala. Tetapi orang yang ia percaya mengawasi setiap hari tetap Sekar Ayu Pramudita. Karena tak ada yang bisa menggantikan kepekaan dan kasih sayangnya yang senyap. Dan dalam catatan internal Villa Sekar Ayu Pramudita menulis bahwa musim demam pertama telah terlewati. Tidak mudah. Tetapi setidaknya kini Raka Wiranata sudah tahu kapan harus memeluk anaknya. Raihan Aditya Wiranata semalam tertidur bersandar di bawah ayahnya dan Kak Ira Naila Wiranata tersenyum lagi. Itu sudah cukup. Hujan sore Jakarta turun tiba-tiba seakan ingin membilas debu hari yang gerah. Villa keluarga Wiranata kembali sunyi. Dua anak terlelap di kamar sementara Nadira Lestari mengurung diri di kamar sejak sore dengan percakapan telepon bernada kesal. Di sudut halaman Sekar Ayu Pramudita duduk diam di bawah atap, menatap tetes air di genteng. Raka Wiranata datang membawa payung. Berhenti lama sebelum berkata ia ingin bicara. Sekar Ayu Pramudita menoleh dengan wajah tenang namun waspada. Raka Wiranata bertanya apakah ia masih menyimpan rekaman kamera halaman belakang saat pertama kali memandikan anak-anak. Sekar Ayu Pramudita mengangguk karena ia menyimpan versi asli demi mengantisipasi kesalahpahaman. Raka Wiranata mengulurkan tangan meminta rekaman itu. Sekar Ayu Pramudita ragu sejenak lalu mengambil flash disk kecil dan meletakkannya di telapak tangannya sambil meminta agar ia menontonnya sendiri saja karena ia tidak ingin melukai siapapun lagi. Raka Wiranata menggenggam flash disk itu erat tanpa berkata apapun, hanya mengangguk lalu berbalik pergi. Malam itu, setelah Raihan Aditya Wiranata dan Kak Ira Naila Wiranata tertidur, Raka Wiranata duduk di ruang kerja, menyalakan layar besar, lalu mencolokkan flash disk ke komputer, dan rekaman yang muncul sama sekali tidak seperti versi yang dipotong. Di situ terlihat jelas Sekar Ayu Pramudita menyiramkan air pelan ke tubuh Raihan Aditya Wiranata sementara Kak Ira Naila Wiranata menjerit kaget. Lalu tertawarnya, Sekar Ayu Pramudita menyenandungkan lagu Nina Bobo berbahasa Indonesia sambil menepuk lembut bahu anak-anak, dan air di bak sudah ia campur hingga hangat pas, bukan air dingin seperti gosip. Ia bertanya dengan suara menenangkan apakah terasa segar, lalu meyakinkan tidak dingin sambil mengeringkan rambut dan mengajak si anak laki-laki menundukkan punggung untuk dibilas.
Seluruh video dipenuhi tawa, kelembutan, dan kasih sayang. Sama sekali tidak ada tanda ceroboh atau kasar. Malah terasa seperti potongan dokumenter tentang keibuan. Raka Wiranata keluar dari ruang kerja dengan wajah berat, bukan marah dan bukan bingung, melainkan merasa kecil karena ia sempat ragu dan memilih diam ketika orang lain menghukum seseorang yang bahkan sulit membela diri. Pagi berikutnya ia memanggil rapat keluarga, menghadirkan Nadira Lestari, Nenek Ratna Wiranata, dan Sekar Ayu Pramudita. Lalu Raka Wiranata berkata ia akan bicara singkat dengan suara rendah namun tegas. Video tentang Sekar Ayu Pramudita yang viral minggu lalu adalah kebohongan dan orang yang pertama kali membagikan potongan itu adalah Nadira Lestari. Nadira Lestari langsung bereaksi, membela diri bahwa ia hanya mengirim ke teman dekat di grup tertutup dan bukan menyebarkan ke publik. Tetapi Raka Wiranata menekankan tanpa meninggikan suara bahwa Nadira Lestari tahu betul video itu dipotong namun memilih diam. Dan akibatnya sekarang orang-orang percaya anak-anak mereka dianiaya. Nadira Lestari berdiri dengan mata menyala, menantang apa yang ia inginkan, dan Raka Wiranata menjawab datar bahwa ia ingin Nadira Lestari pergi. Lalu Nadira Lestari menuding ia hendak mengangkat seorang art menjadi ibu baru bagi anak-anaknya, sementara Sekar Ayu Pramudita menunduk dan tidak melawan karena ia paham bantahan hanya akan memperburuk keadaan. Nenek Ratna Wiranata menyela dengan nada merendahkan, mempertanyakan apakah keluarga akan mencampurkan nama baik dengan sesuatu yang dianggap rendah. Tetapi Raka Wiranata menoleh kepada Nenek Ratna Wiranata dan meminta maaf. Lalu berkata justru cara pikir seperti itulah yang pernah membuat masa lalu keluarga retak dan ia tidak akan membiarkan cucu Nenek Ratna Wiranata tumbuh di rumah yang dipenuhi prasangka dan gengsi. Ruangan pun sunyi. Raka Wiranata melanjutkan bahwa ia sudah mempublikasikan rekaman asli. Media menghubungi tetapi ia menolak berkomentar. Ia hanya ingin semua orang di rumah ini paham bahwa siapapun yang masih berniat menghina atau merendahkan orang yang menyelamatkan anaknya dipersilakan keluar lebih dulu. Nadira Lestari terpaku lalu menangis, mengaku ia sudah berusaha menjadi ibu bagi anak-anak namun mereka tidak mencintainya. Mereka hanya mencintai Sekar Ayu Pramudita. Ia cemburu dan egois tetapi merasa tidak pantas dibenci. Dan Raka Wiranata melembutkan suara berkata ia tidak dibenci. Ia hanya salah memahami peran. Karena seorang ibu bukanlah orang yang memaksa anak belajar tepat waktu, melainkan orang yang menatap mata anak dan tahu kapan mereka sedih atau bahagia. Sebab kasih sayang tidak bisa dipaksa. Nadira Lestari menangis lalu berlari keluar. Nenek Ratna Wiranata hendak mengikutinya tetapi Raka Wiranata mengangkat tangan meminta agar ia dibiarkan sendiri. Setelah semua pergi, tinggal Raka Wiranata dan Sekar Ayu Pramudita di ruang tamu. Sekar Ayu Pramudita duduk diam lama sebelum berkata ia tidak perlu dibela seperti itu. Namun Raka Wiranata menjawab ia tidak sedang membela. Ia hanya melakukan hal yang benar, dan menambahkan bahwa Sekar Ayu Pramudita dulu mungkin dianggap orang luar tetapi sekarang bukan lagi orang luar. Karena ia satu-satunya yang tahu apa yang dibutuhkan anak-anak bahkan sebelum mereka mengucapkannya. Baginya itu lebih besar daripada sekadar hubungan darah. Kata-kata itu membuat Sekar Ayu Pramudita tak kuasa menahan air mata dan ia cepat memalingkan wajah. Lalu Raka Wiranata berkata ia tidak terbiasa dipercaya maka ia harus mulai membiasakannya. Karena mulai sekarang Sekar Ayu Pramudita bukan hanya pengasuh, melainkan bagian dari keluarga ini. Jika ia bersedia, Raka Wiranata pergi meninggalkan Sekar Ayu Pramudita duduk sendiri dengan ribuan perasaan bercampur. Hujan sore baru saja reda dan matahari muncul di balik pepohonan memantulkan bayang hangat di teras. Tempat yang sebelumnya dingin oleh tetes air kini terasa anehnya hangat. Jakarta memasuki puncak musim hujan dengan guyuran panjang dari sore hingga larut malam yang menyelimuti kota dalam kabut air dan aroma tanah lembab, dan di villa keluarga Wiranata yang mulai terasa lebih akrab, udara mendadak menegang oleh hal tak terduga ketika Raihan Aditya Wiranata tiba-tiba demam tinggi di tengah malam pada hari Sabtu setelah keluarga menikmati makan malam penuh tawa. Sekar Ayu Pramudita memasak mie kepiting favorit Kaira Naila Wiranata. Sementara Raihan Aditya Wiranata menghabiskan ikan semur, membuat Raka Wiranata lega melihat anak-anak tertawa alami tanpa canggung. Namun sekitar pukul 2 dini hari suara erangan dari kamar anak-anak membangunkan Sekar Ayu Pramudita. Ia berlari masuk dan mendapati Raihan Aditya Wiranata berguling dengan wajah memerah dan tubuh panas menyengat. Termometer menunjukkan 40,1 derajat Celcius. Tanpa ragu ia mengangkat anak itu dan berteriak memanggil Raka Wiranata, yang bergegas keluar dengan pakaian rumah. Wajahnya pucat saat melihat panas menyala dan memutuskan segera ke rumah sakit. Tanpa sempat memanggil taksi Raka Wiranata mengemudi sendiri menuju Ersap Harapan Kita, Sekar Ayu Pramudita duduk di kursi belakang memeluk Raihan Aditya Wiranata erat sambil mengompres dengan handuk hangat. Anak itu sesekali kejang ringan, dan Sekar Ayu Pramudita berdoa sambil menenangkan dengan nyanyian Nina Bobo Pelan yang biasa ia gunakan. Suaranya bergetar malam itu. Setibanya di Ersap Harapan Kita dokter langsung membawa Raihan Aditya Wiranata ke ruang gawat darurat. Sekar Ayu Pramudita tertahan di luar sementara Raka Wiranata diizinkan masuk sebagai keluarga. Ia menggenggam tangan anaknya menahan air mata. Waktu menunggu terasa tak berujung. Sekar Ayu Pramudita duduk di lorong dengan tangan mengepal pada ujung pakaian. Ingatan tentang putranya Rizky Arya Pramudita yang dulu juga kejang demam dan tak pernah terbangun kembali mencakar hatinya.
Mendekati pukul 5 pagi pintu ruang gawat darurat terbuka dan Raka Wiranata keluar dengan wajah letih, memberi tahu bahwa Raihan Aditya Wiranata melewati fase kritis namun harus dipantau ketat karena pneumonia akibat hujan sore sebelumnya, membuat Sekar Ayu Pramudita jatuh terduduk menangis bukan karena lega melainkan karena nyaris terlambat, seolah baru saja menarik satu nyawa kecil dari ambang maut. Setelah stabil keluarga diizinkan masuk, Sekar Ayu Pramudita mendekat melihat Raihan Aditya Wiranata terbaring dengan infus, pucat namun matanya terbuka saat mendengar suaranya. Ia berbisik bahwa ia ada di sini. Tangan kecil itu menyentuh jarinya lalu melepas perlahan. Raka Wiranata menyaksikan dengan dada penuh perasaan. Menyadari ketergantungannya bukan pada pekerjaan melainkan pada peran sebagai ayah, ia menepuk bahu Sekar Ayu Pramudita dan berterima kasih karena sekali lagi ia menyelamatkan anaknya. Namun Sekar Ayu Pramudita menggeleng mengatakan justru anak-anaklah yang menyelamatkannya karena sejak bertemu mereka ia tahu hatinya belum mati. Siang berikutnya kondisi Raihan Aditya Wiranata membaik. Kaira Naila Wiranata diantari Wulandari ke rumah sakit dan langsung berlari ke sisi ranjang sambil memohon agar adiknya tidak demam lagi karena ia akan sangat sedih. Raihan Aditya Wiranata mengangguk kecil dan berkata setelah minum susu dari Sekar Ayu Pramudita ia merasa lebih kuat. Kaira Naila Wiranata menoleh dengan mata membulat dan bertanya kepada Raka Wiranata apakah Sekar Ayu Pramudita itu dokter. Membuat Raka Wiranata tersenyum dan menjawab bahwa bukan, tetapi Sekar Ayu Pramudita bahkan lebih hebat dari dokter karena ia tahu apa yang mereka butuhkan tanpa harus memeriksa. Dan ketiganya tertawa bersama sementara Sekar Ayu Pramudita berdiri di samping dengan mata berkilau, merasakan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi orang luar bahwa kini ia benar-benar memiliki tempat. Bukan sekadar di rumah ini melainkan di hati setiap orang di dalamnya. Malam itu ketika Raka Wiranata mengantar Sekar Ayu Pramudita turun ke lobi rumah sakit agar ia pulang beristirahat, ia berhenti dan menatapnya serius lalu berkata bahwa ia ingin bertanya sesuatu namun tidak akan memaksa jika Sekar Ayu Pramudita belum siap. Ia mempersilakan. Dan Raka Wiranata bertanya apakah jika suatu hari ia membuka hati lagi, Sekar Ayu Pramudita bersedia tinggal bukan sebagai pengasuh melainkan sebagai pendamping. Membuat Sekar Ayu Pramudita tertegun karena untuk pertama kalinya setelah lama hidup dalam bayang-bayang kenangan ia merasakan jantungnya berdebar begitu kuat. Tetapi ia tidak segera menjawab dan hanya menatap mata Raka Wiranata sambil berkata pelan bahwa ia akan memikirkannya. Bukan karena ia tidak mau melainkan karena ia takut anak-anak akan terluka jika semuanya tidak berhasil. Raka Wiranata mengangguk karena ia tidak membutuhkan jawaban segera. Ia hanya perlu Sekar Ayu Pramudita tidak pergi. Dan saat Sekar Ayu Pramudita berbalik melangkah, bayangannya memanjang di bawah lampu kuning lorong rumah sakit, bukan lagi bayangan seorang pekerja melainkan sosok yang perlahan menjadi darah daging sebuah keluarga yang dulu hampir saling kehilangan. Pada Senin sore langit Jakarta berwarna merah muda setelah hujan pagi, sinar matahari lemah menembus jendela ruang rawat dan memantul di tirai putih tempat Raihan Aditya Wiranata tertidur karena lelah. Kaira Naila Wiranata duduk di samping menggambar asal dengan pensil warna di buku kecil. Sesekali menoleh ke adiknya lalu ke Sekar Ayu Pramudita yang sedang melipat selimut rapi. Ia memanggil dan menunjukkan gambar gajahnya sambil bertanya apakah Sekar Ayu Pramudita menyukai gajah. Dan Sekar Ayu Pramudita tersenyum memuji gambar itu indah bahkan gajahnya memegang bunga karena menurut Kaira Naila Wiranata gajah yang bisa tersenyum pasti akan membawa bunga untuk orang yang paling ia cintai. Tawa kecil polos itu membuat dada Sekar Ayu Pramudita terasa sesak ketika ditanya gambar itu akan diberikan kepada siapa. Dan Kaira Naila Wiranata menjawab untuk ibu kandungnya di surga dan untuk Sekar Ayu Pramudita juga karena ibunya pasti senang mengetahui ia mencintai seseorang, membuat Sekar Ayu Pramudita berpaling diam-diam menyeka air mata yang tak tertahan. Tak tahu bagaimana harus menghadapi kepolosan seperti itu tanpa membiarkan badai kenangan bangkit kembali. Malam itu setelah Kaira Naila Wiranata diantar pulang agar Sekar Ayu Pramudita bisa bermalam di rumah sakit menemani Raihan Aditya Wiranata, ia duduk sendiri di dekat jendela dengan cahaya lampu jalan menembus kaca buram. Kesunyian memberi jalan bagi masa lalu untuk kembali ketika ia teringat dirinya dahulu sebagai gadis muda penuh harapan yang merantau ke kota. Menikah di usia 22 dan melahirkan seorang putra tampan bernama Rizky Arya Pramudita. Hidup sederhana namun penuh cinta dengan suami buruh bangunan dan dirinya berjualan kecil di pasar. Setiap sore ia selalu mencuci tangan lalu memeluk dan menciumi anaknya sebelum memasak. Tawa Rizky Arya Pramudita menjadi suara paling jernih di rumah kecil mereka, hingga suatu malam musim hujan saat ia mendengar tangis dari kamar, mendapati anaknya demam dan mengira hanya flu biasa. Ia mengompres, memberi sirup penurun panas lalu memeluknya tidur. Tetapi tengah malam kejang datang dan ia berteriak meminta tolong. Berlari hampir 1 kilometer ke pos kesehatan bersama tetangga. Namun semuanya terlambat karena Rizky Arya Pramudita meninggal di tangannya akibat demam tinggi yang merusak otak. Sekar Ayu Pramudita mengingat jelas lampu-lampu kuning di lorong rumah sakit, ingat dinginnya tubuh kecil yang ia peluk ketika kehangatan sudah pergi. Ingat pula jeritan suaminya yang meraung di tengah hujan seperti menyayat, seperti menyalahkan, seperti memohon nasib mengembalikan satu-satunya putra mereka. Dan setelah Rizky Arya Pramudita meninggal, suaminya pergi tanpa pamit, hanya meninggalkan secarik pesan bahwa ia tak sanggup tinggal di tempat yang setiap hari memaksanya melihat bayang anaknya.
Sekar Ayu Pramudita jatuh ke jurang krisis selama 2 tahun, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan keyakinan pada hidup, sampai suatu hari ia pergi menjadi relawan di Vihara Dwi Suara untuk mencari ketenangan batin. Dan di sana ia bertemu ratusan anak terlantar yang tak punya pelukan, tak punya Nina Bobo, tak punya panggilan ibu. Sehingga ia mulai merawat mereka, mengajari membaca, melatih mereka makan, dan perlahan ia belajar mencintai lagi. Sekar Ayu Pramudita menghela napas, kenangan itu masih sakit tetapi tidak lagi merobohkannya. Ia telah menjadi bagian dari dirinya seperti bekas luka yang sunyi namun tak pernah benar-benar pulih. Lalu ia menatap Raihan Aditya Wiranata yang tertidur dan meletakkan tangan lembut di dahinya. Berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Tanpa sadar ia berdiri dan melangkah ke balkon rumah sakit, gerimis turun, ia menengadah ke langit kelabu tempat lampu kota menyatu dengan kabut tipis. Bayangan Rizky Arya Pramudita muncul di benaknya dengan senyum lebar seperti ulang tahun pertamanya. Dan ia berbisik ke udara bahwa ia minta maaf karena tidak mampu melindunginya. Tetapi ia sedang berusaha melakukan hal benar untuk anak-anak lain. Dan jika anak itu bisa mendengar maka tolong jaga Raihan Aditya Wiranata dan Kaira Naila Wiranata agar selalu selamat. Lalu setetes air jatuh dari tepi atap dan meluncur di pipinya. Entah itu hujan atau air mata. Pagi berikutnya ketika Raka Wiranata kembali ke rumah sakit, ia membawa bubur sarang burung walet yang dimasak koki rumah. Melihat Sekar Ayu Pramudita sedang merapikan handuk, ia meletakkan kotak bubur di meja dan bertanya apakah ia tidak tidur semalam. Sekar Ayu Pramudita menjawab ia tidak bisa tidur. Karena bermimpi tentang anaknya, Raka Wiranata terkejut tetapi tidak buru-buru bertanya. Sampai Sekar Ayu Pramudita menatapnya lurus dengan suara dalam dan tegas. Mengaku ia pernah kehilangan seorang putra karena demam tinggi seperti yang dialami Raihan Aditya Wiranata dan ia tidak pernah memaafkan dirinya sendiri. Membuat Raka Wiranata terdiam. Dan saat itu ia mengerti mengapa Sekar Ayu Pramudita selalu bereaksi begitu cepat ketika anak-anak menunjukkan tanda tidak wajar. Mengerti mengapa ia sanggup mengorbankan tidur demi berjaga hanya untuk memastikan satu hal. Tidak ada anak lain yang pergi dari hidupnya selamanya. Raka Wiranata berkata ia tidak perlu menceritakan bila belum siap, tetapi Sekar Ayu Pramudita menolak halus dan berkata ia perlu. Karena jika suatu hari ia menerima untuk tinggal dan menjalani peran lebih dari sekadar pengasuh, ia ingin Raka Wiranata tahu siapa dirinya. Lalu Raka Wiranata mendekat dan menggenggam tangannya pelan sambil berkata bahwa Sekar Ayu Pramudita adalah sosok ibu yang diimpikan setiap anak, bukan karena ia sempurna melainkan karena ia tak pernah meninggalkan anak-anak, baik di masa lalu maupun sekarang, dan mata Sekar Ayu Pramudita berkaca-kaca, kali ini air mata itu terasa seperti kelahiran kembali. Udara pagi yang segar mengalir masuk lewat jendela yang terbuka sedikit. Di dalam ruangan Raihan Aditya Wiranata masih tidur dengan wajah lebih sehat setelah 3 hari perawatan intensif. Sekar Ayu Pramudita duduk di sampingnya. Mengganti perban di lengan tempat infus terpasang dengan gerakan seteliti seolah tiap napasnya adalah harta paling berharga. Sementara Raka Wiranata duduk di kursi dekat jendela dengan kaki bergoyang pelan. Memegang buku tulis sekolah yang sudah usang. Dan di atas halaman putih tanpa tulisan rapi yang muncul perlahan dari pensil warna ungu ketika Kaira Naila Wiranata menulis dengan sangat fokus. Lalu ia meminta Sekar Ayu Pramudita membantu mengeja sebuah kata. Sekar Ayu Pramudita mengangkat kepala dan membimbingnya lembut, dan ketika Kaira Naila Wiranata berkata ia sudah ingat namun ia sangat merindukan ibunya. Tangan Sekar Ayu Pramudita mendadak terhenti. Sekar Ayu Pramudita menatap Kaira Naila Wiranata yang mungil dengan rambut terurai sebahu. Mata bulatnya kini bening namun menyimpan jarak yang jauh. Di tangan Kaira Naila Wiranata ada buku tulis dengan surat yang belum selesai. Sekar Ayu Pramudita bertanya ia menulis untuk siapa dan Kaira Naila Wiranata menjawab ia menulis untuk ibu kandungnya, karena guru wali kelas berkata saat sedih boleh menulis surat untuk keluarga meski mereka sudah tiada, dan jika menulis dengan hati maka orang itu di surga akan membacanya. Sekar Ayu Pramudita terpaku, matanya terasa panas, seolah ada nyala kecil menyala di dadanya, hangat sekaligus perih. Lalu ia mengangguk dan berkata benar, teruslah menulis, ibumu pasti akan membacanya. Kaira Naila Wiranata melanjutkan menulis. Kemudian menutup buku dan menoleh dengan mata berkilau meminta izin. Membacakan, Sekar Ayu Pramudita mempersilakan, dan Kaira Naila Wiranata berdeham kecil lalu membaca dengan suara anak-anak yang jernih seakan mengirimkan kata-kata ke langit. Hari ini ia tidak masuk sekolah karena Raihan Aditya Wiranata sakit, tetapi ibunya jangan khawatir karena adiknya sudah membaik. Ayahnya sibuk namun setiap malam tetap membacakan buku untuk mereka. Ia masih menyimpan buku cerita yang dulu ibunya bacakan saat ia berusia 3 tahun meski sampulnya sudah rusak dan ia tetap tidak mau membuangnya. Ia sangat merindukan ibunya meski tidak lagi ingat wajahnya dengan jelas, tetapi ia ingat aroma susu ibunya dan ingat nyanyian Nina Bobo. Ia sering bertanya pada Raka Wiranata tentang ibunya namun Raka Wiranata hanya diam. Mungkin karena takut sedih jika mengungkitnya. Ia mengaku dulu tidak terlalu suka pada Sekar Ayu Pramudita karena ia takut Sekar Ayu Pramudita akan menggantikan ibunya. Tetapi ternyata tidak. Sekar Ayu Pramudita hanya menjadi teman mereka. Ia tahu kapan ia sedih dan kapan Raihan Aditya Wiranata pura-pura sakit perut untuk menghindari sekolah. Sekar Ayu Pramudita tidak memarahi.
Ia hanya memeluk seperti ibunya dulu. Ia mencintai Sekar Ayu Pramudita tetapi ia takut jika terlalu mencintai maka ibunya di surga akan sedih. Jadi ia memohon jika ibunya membaca surat ini. Izinkan ia menyayangi Sekar Ayu Pramudita. Karena ia yakin ibunya akan lebih tenang jika tahu ada seseorang yang menyayangi mereka. Sampai di situ suara Kaira Naila Wiranata. Tersendat, ia menutup buku dan memeluknya ke dada dengan mata berkaca-kaca. Dan Sekar Ayu Pramudita tidak sanggup menahan diri. Ia berlutut di depan Kaira Naila Wiranata lalu memeluknya. Kedua tangannya menekan lembut sekadar merasakan napas yang bergetar. Ia berkata bahwa ibu di surga akan sangat bahagia mengetahui anaknya dicintai seperti itu. Dan ia juga berjanji tidak akan pernah menggantikan ibu kandungnya. Ia hanya ingin menjadi penjaga titipan cinta sang ibu sampai anak-anak cukup besar. Untuk memegangnya sendiri, membuat Kaira Naila Wiranata menangis terseduh di pelukannya bukan karena putus asa melainkan karena untuk pertama kali ia merasa diizinkan memiliki sandaran tanpa merasa bersalah pada ibunya. Sore itu Raka Wiranata datang ke Ersa Parapan kita lebih awal dari biasanya dan begitu masuk ia melihat pemandangan yang membuat dadanya mengencang. Sekar Ayu Pramudita sedang memeluk Kaira Naila Wiranata dan mereka duduk di lantai ruang rawat. Cahaya senja mewarnai rambut mereka. Sementara di antara mereka ada buku tulis dengan tulisan yang masih kikuk, Raka Wiranata mendekat dan bertanya pelan ada apa. Sekar Ayu Pramudita menyerahkan buku itu, Raka Wiranata membacanya kata demi kata dan rasa perih menjalar mengikuti setiap kalimat. Sampai di bagian akhir tangannya turun dan matanya merah. Ia berbisik bahwa putrinya benar-benar sudah besar dan ia hanya butuh dicintai dengan cara yang tepat, bukan hal-hal besar. Lalu Raka Wiranata duduk di samping Sekar Ayu Pramudita dan merangkul bahunya, mengaku dulu ia pernah merasa tidak layak membesarkan anak-anak karena ia tak mampu menambal kekosongan tanpa ibu. Tetapi sekarang ia sadar ia tidak sendirian dan sebenarnya tak pernah sendirian. Hanya saja ia takut membuka hati. Sama seperti Sekar Ayu Pramudita. Sekar Ayu Pramudita mengangguk sambil memandang Kaira Naila Wiranata yang bermain balok kayu bersama Raihan Aditya Wiranata yang sudah bangun. Keduanya tertawa seolah demam tidak pernah terjadi. Lalu Raka Wiranata menggenggam tangan Sekar Ayu Pramudita. Tanpa kata namun cukup jelas bahwa ia ada di sini bukan sebagai majikan melainkan sebagai ayah dan pendamping yang siap melangkah bersama jika ia bersedia. Raka Wiranata bertanya apakah ia ingin menyimpan surat itu. Dan Sekar Ayu Pramudita menjawab ia ingin menyimpannya untuk Kaira Naila Wiranata agar saat dewasa nanti ia bisa membacanya kembali dan mengerti bahwa cinta bukan pengganti melainkan kelanjutan. Membuat Raka Wiranata tersenyum dan berkata hanya seorang ibu sejati yang akan berpikir. Seperti itu, Sekar Ayu Pramudita menatap Raka Wiranata dengan mata yang tak lagi ragu seperti hari-hari awal, melainkan mantap. Lalu ia berkata pelan bahwa ia tak pernah membayangkan akan menjadi ibu lagi. Namun hari ini ia merasa siap. Malam itu Raka Wiranata duduk di depan piano di ruang tamu. Kedua tangannya diletakkan di atas tuts namun ia tidak memainkan satu nada pun. Suara hujan rintik di balik jendela menyeretnya keingatan lama yang selama ini ia kunci rapat, dan sejak Kaira Naila Wiranata memperlihatkan surat untuk ibunya kepada Sekar Ayu Pramudita, kegelisahan dalam dirinya bangkit tanpa henti, terutama bayang-bayang tentang kepergian mendadak istrinya, Naila Sari Wiranata. Selama ini ia selalu mengatakan kepada anak-anak bahwa ibu mereka meninggal karena kecelakaan lalu lintas, jawaban paling aman dan paling singkat. Padahal kenyataannya adalah rangkaian hari sunyi yang tidak pernah ia berani hadapi. Hari ini ketika Sekar Ayu Pramudita mengantar Raihan Aditya Wiranata dan Kaira Naila Wiranata kembali ke sekolah setelah hampir seminggu di rumah sakit, Raka Wiranata tinggal sendirian dan tiba-tiba merasa harus menatap semuanya tanpa lagi bersembunyi. Ia naik ke lantai 3 dan membuka ruangan yang dulu menjadi ruang kerja pribadi Naila Sari Wiranata, yang terkunci sejak hari ia pergi. Kuncinya tersimpan di laci naka sebagai kenang-kenangan yang tak pernah digunakan. Pintu terbuka dengan bunyi berderit halus dan aroma lavender dari minyak esensial yang dulu akrab masih tersisa meski memudar dimakan waktu. Di meja kerja tergeletak laptop lama milik Naila Sari Wiranata yang masih rutin ia isi dayanya seperti kebiasaan. Saat dinyalakan Raka Wiranata membuka folder catatan terakhir yang berisi berkas-berkas buku harian yang ditulis Naila Sari Wiranata di bulan-bulan terakhir hidupnya. Ia tidak menyembunyikannya. Hanya saja Raka Wiranata tak pernah punya keberanian untuk membaca. Berkas pertama terbuka dan suaranya seolah hadir lembut namun tajam. Tertulis bahwa pada 12 April ia memeriksakan diri di RS Kanker Darmais dan hasilnya memastikan kanker pankreas stadium 3. Ia tahu waktunya tidak banyak tetapi ia tidak memberitahu Raka Wiranata karena Raka Wiranata sedang sibuk membangun perusahaan dan tertekan oleh kontrak investasi baru. Ia tidak ingin menjadi beban. Ia ingin memakai bulan-bulan terakhir untuk memilih tiap momen bersama Kaira Naila Wiranata dan Raihan Aditya Wiranata. Dan bila bisa ia ingin meninggalkan untuk anak-anak. Beberapa video, beberapa buku yang ia tandai, serta aroma parfum yang biasa ia pakai. Tenggorokan Raka Wiranata tercekat, tangannya gemetar saat membuka berkas-berkas berikutnya, dan semakin ia membaca semakin ia tenggelam dalam rasa bersalah yang nyaris tak tertahankan karena Naila Sari Wiranata menanggung sendirian sakit, nyeri, dan ketakutan hanya agar ia bisa tenang memikirkan masa depan keluarga. Ia lalu membaca catatan tanggal 28 Juni, tertulis bahwa ia sudah sangat lemah, Kaira Naila
Wiranata memintanya bercerita dongeng namun ia tak punya cukup napas. Raihan Aditya Wiranata terus menempel dengan mata memerah tanpa mengerti mengapa ibunya selalu terbaring lelah. Ia tak lagi punya tenaga merekam video dan ia meninggalkan sebuah surat untuk Raka Wiranata. Berharap suatu hari ketika ia cukup tenang untuk membacanya, Raka Wiranata akan mengerti bahwa ia tidak pernah meninggalkan anak-anak, hanya saja ia tak punya pilihan lain. Raka Wiranata berdiri seperti kehilangan jiwa. Menggeledah laci meja tempat Nailasari Wiranata menyimpan hal-hal paling pribadi. Dan di sana, seperti yang ia tulis, ada surat tulisan tangan dalam amplop yang menguning oleh waktu, tertulis namanya dengan tulisan lembut. Ia membukanya dengan tangan yang tak bisa berhenti gemetar dan membaca bahwa ketika ia membaca ini mungkin Nailasari Wiranata sudah pergi. Ia tahu Raka Wiranata akan marah karena ia tidak mengatakan penyakitnya, tetapi ia memohon agar ia mengerti bahwa ia tidak ingin anak. Anak tumbuh dengan kenangan tentang ibu yang sakit dan menyedihkan. Ia ingin mereka mengingatnya seperti saat ia masih menyanyikan Nina Bobo, mengajak ke taman, dan menceritakan dongeng yang ia karang sendiri. Dan ia meminta satu hal. Jika suatu hari ada perempuan yang cukup sabar dan cukup penuh cinta datang mendampingi anak-anak, biarkan perempuan itu dicintai. Jangan karena dirinya lalu menahan kebahagiaan baru. Dan Raka Wiranata juga jangan selamanya hidup di dalam bayang-bayangnya. Hiduplah. Hiduplah seperti dulu saat mencintainya. Kuat, hangat, dan lapang hati. Dalam surat itu Nailasari Wiranata menutup dengan pesan bahwa cintanya tidak akan hilang. Ia hanya berubah menjadi cahaya lain untuk menerangi jalan Raka Wiranata dan anak-anak. Lalu ia berpamitan selamanya. Raka Wiranata ambruk di meja, air matanya jatuh tanpa suara. Seluruh tubuhnya bergetar oleh penyesalan, kasih, dan rasa bersalah. Karena ia selalu mengira dirinya yang ditinggalkan. Padahal kini ia mengerti Nailasari Wiranata tidak pergi meninggalkan mereka. Ia memilih mundur dalam sunyi agar keluarga tidak hancur oleh tangis, mencintainya dengan cara paling luhur, berani pergi tanpa membawa dendam. Malam itu ketika Sekar Ayu Pramudita dan anak-anak pulang ke vila keluarga Wiranata, Raka Wiranata sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah seperti baru melewati badai namun anehnya terasa tenang. Ia mempersilakan Sekar Ayu Pramudita duduk dan menyerahkan amplop serta buku harian yang sudah dicetak ulang. Memintanya membaca karena itulah alasan ia selalu menjaga jarak dan menutup diri. Tetapi sekarang ia merasa sudah waktunya membuka semuanya untuk hidup apa adanya. Sekar Ayu Pramudita menerima dan membaca dalam diam. Dan ketika halaman terakhir tertutup ia menatapnya dengan mata memerah, mengatakan Nailasari Wiranata sungguh sangat kuat. Raka Wiranata mengangguk dan berkata ia tahu, dan istrinya memberinya anugerah terakhir, izin untuk terus hidup bersama cinta. Ia tidak yakin sanggup melangkah sendirian, tetapi bila ada Sekar Ayu Pramudita ia percaya ia bisa. Sekar Ayu Pramudita meletakkan tangan di atas buku itu dan berkata dengan suara dalam bahwa ia tidak akan menggantikan siapapun. Namun ia akan selalu ada jika Raka Wiranata dan anak-anak membutuhkannya. Dari lantai atas terdengar panggilan Kaira Naila Wiranata yang meminta Raka Wiranata naik untuk bercerita dongeng karena Raihan Aditya Wiranata sudah menyiapkan tempatnya. Mereka berdua saling pandang lalu tertawa kecil. Sekar Ayu Pramudita berdiri dan berjalan bersama Raka Wiranata menaiki tangga, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumah itu kembali dipenuhi tawa yang tidak lagi terjerat hantu masa lalu melainkan dipenuhi harapan dari keluarga yang benar-benar sedang pulih. Pagi di Jakarta itu terasa sangat cerah, matahari menyusup di antara daun-daun di halaman dan memantul di teras tempat Kaira Naila Wiranata dan Raihan Aditya Wiranata duduk menyusun balok kayu. Tawa kecil mereka menyatu dengan kicau burung menjadi bunyi damai yang selama ini Raka Wiranata tak pernah menyangka akan mendengarnya lagi di rumahnya sendiri. Di dapur Sekar Ayu Pramudita dengan hati-hati menyendokkan bubur ayam untuk Raihan Aditya Wiranata. Sesekali melirik keluar jendela melihat mereka bermain, wajahnya memancarkan lembut dan tenteram, perasaan yang dulu hanya hidup dalam ingatan tentang pagi-pagi jauh ketika Nailasari Wiranata masih ada. Raka Wiranata masuk ke dapur dan berdiri diam di belakang Sekar Ayu Pramudita cukup lama tanpa memberi tanda, karena ia sudah dikenali dari langkah kakinya. Sekar Ayu Pramudita bertanya pelan mengapa ia bangun pagi. Raka Wiranata menjawab ia ingin melihat pemandangan ini seperti kemarin, seperti lusa, dan seperti hari-hari yang akan datang, membuat Sekar Ayu Pramudita menoleh heran karena nada suaranya terdengar tegas, lalu Raka Wiranata menatapnya tanpa ragu untuk pertama kali, berkata bahwa ia sudah terlalu lama hidup dalam rasa bersalah, mengurung diri dalam peran suami yang kehilangan istri dan ayah yang merasa tak utuh, tetapi Sekar Ayu Pramudita telah menunjukkan bahwa keluarga bukan sesuatu yang beku. Ia bisa hidup kembali lewat cinta yang sungguh-sungguh. Sekar Ayu Pramudita gugup, meletakkan mangkuk bubur, mengusap tangan pada celemek, dan berkata ia tidak butuh janji. Ia hanya ingin berada di samping anak-anak, merawat mereka, dan dicintai. Lalu Raka Wiranata memotong dengan senyum lembut hingga Sekar Ayu Pramudita terpaku dengan mata berkaca-kaca bukan karena sakit melainkan karena bahagia yang terasa terlalu nyata. Ia mengaku takut tidak bisa menggantikan Nailasari Wiranata. Tetapi Raka Wiranata menjawab ia tidak perlu menggantikan siapapun. Ia adalah dirinya sendiri. Ia telah mengajari anak-anaknya memaafkan dan mencintai. Dan sekarang ia juga sedang
Mengajari Raka Wiranata hal yang sama, sore itu di villa keluarga Wiranata ada pesta kecil. Bukan resepsi pernikahan dan bukan pertunangan, melainkan upacara keluarga seperti yang Kak Ira Naila Wiranata sebutkan dengan bangga. Semua orang dekat hadir, termasuk guru wali kelas kedua anak, beberapa tetangga yang ramah. Bahkan sopir yang sudah lama bekerja di rumah itu, Raka Wiranata berdiri di halaman depan dengan kemeja putih sederhana. Sementara Sekar Ayu Pramudita mengenakan kebaya berwarna hijau. Giok, rambut disanggur ringan, wajahnya merona sehat, dan Kak Ira Naila Wiranata menggenggam tangan Raihan Aditya Wiranata dengan mata berbinar karena mendapat tugas menjadi pembawa acara kecil. Kak Ira Naila Wiranata berseru keras bahwa hari ini adalah hari istimewa karena mereka resmi punya seorang ibu lagi. Semua orang bertepuk tangan. Sekar Ayu Pramudita tertawa lalu memeluk Kak Ira Naila Wiranata, dan Raka Wiranata melangkah maju mengeluarkan kotak kecil yang ternyata bukan cincin, melainkan kalung dengan liontin berbentuk hati yang diukir nama 3 orang. Kak Ira Naila Wiranata, Raihan Aditya Wiranata, dan Sekar Ayu Pramudita. Ia berkata ini bukan lamaran, ini janji bahwa mulai sekarang Sekar Ayu Pramudita tidak lagi berdiri di pinggir keluarga ini. Sekar Ayu Pramudita menerimanya dengan air mata jatuh namun senyum terang. Lalu ia berjanji ia tidak akan pernah melangkah pergi sebelum menggenggam tangan 3 orang itu sekaligus. Raihan Aditya Wiranata spontan melonjak dan berseru bahwa berarti mereka punya, Mama Sekar Ayu Pramudita, sekarang. Membuat semua orang tertawa tanpa canggung sedikit pun. Di kejauhan Nenek Ratna Wiranata berdiri diam. Wajahnya masih menyimpan sisa ragu karena dulu ia sempat menolak dan waspada. Namun saat melihat cucunya memeluk perempuan itu seolah memanggilnya ibu sejak dulu, ia mengerti ada hal yang melampaui benar salah, aturan, dan gengsi, yaitu kebahagiaan. Lalu Nenek Ratna Wiranata mendekat dengan suara lembut, memanggil Sekar Ayu Pramudita dan berkata ia sudah tua dan harus belajar melepas kesombongan. Jika Sekar Ayu Pramudita bertahan demi 2 anak itu maka ia pun akan menyingkirkan harga dirinya demi mereka. Sekar Ayu Pramudita menunduk dengan suara bergetar, berterima kasih dan mengatakan ia tidak berani berjanji hal besar. Ia hanya berani berjanji bahwa setiap hari ia akan berusaha mencintai anak-anak itu dengan segenap hati. Nenek Ratna Wiranata menepuk bahunya pelan dan mengangguk, berkata itu sudah cukup. Malamnya ketika semua tamu pulang, Kak Ira Naila Wiranata dan Raihan Aditya Wiranata menempel pada Sekar Ayu Pramudita seperti 2 anak beruang. Lalu bertiga duduk di sofa menonton ulang album foto hari itu. Kak Ira Naila Wiranata dengan serius membenahi panggilan dan bertanya apakah sekarang mereka boleh bercerita kepada Mama Sekar Ayu Pramudita tiap malam. Raihan Aditya Wiranata menyelutuk bahwa bukannya Mama yang biasanya bercerita untuk mereka, tetapi hari ini mereka yang menulis cerita. Cerita keluarga dengan 3 hati. Raka Wiranata duduk di samping, merangkul bahu Sekar Ayu Pramudita sambil tersenyum dan berkata 3 hati dengan 1 irama. Kak Ira Naila Wiranata bertepuk tangan dan menegaskan bahwa mereka adalah keluarga bukan karena sama, melainkan karena saling mencintai. Sekar Ayu Pramudita menatap kedua anak itu lalu menoleh kepada Raka Wiranata. Dan di matanya ada cahaya orang-orang yang pernah terluka, pernah kehilangan, namun tidak menyerah, mereka tidak menghidupkan ulang masa lalu, melainkan melangkah ke masa kini yang baru. Tempat cinta bukan lagi janji, melainkan tindakan setiap hari, dan di rumah yang dulu terasa muram itu kini setiap malam terang. Bukan karena lampu-lampu, melainkan karena hati-hati yang berani akhirnya saling menemukan.